Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah pada malam hari ini sembari menunggu waktu salat Isya. Kita pergunakan sedikit waktu yang ada ini untuk menambah lebih banyak lagi wawasan keislaman kita. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah tentang kemuliaan bulan Rajab. Mengapa tema ini kita angkat? Karena tepat pada malam hari ini kita berada pada salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk menjadi hamba-hamba yang mulia dengan melakukan ibadah yang mulia di bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang ke-9 ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan yang ada pada sisi Allah adalah 12 bulan. Saat Allah menciptakan langit dan bumi. Dan pada 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tapi dalam ayat ini tidak disebut bulan yang dimuliakan, yang termasuk 4 bulan mulia di antara 12 bulan itu bulan apa saja. Maka kemudian diperjelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kata beliau, salasun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, dan Muharram bulan pertama. Nah, tinggal 1 bulan lagi. Maka 1 bulan lagi kata Rasulullah, ma baina Jumada wa Sya'ban, adalah bulan yang berada di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab.
di mana malam hari ini kita berada di dalam bulan tersebut. Saking betapa banyaknya kemuliaan-kemuliaan bulan Rajab, tidak sedikit kita jumpai sampai dengan hari ini hadis-hadis yang tak jelas dari mana sumbernya tentang kemuliaan bulan Rajab. Bahkan sampai dengan tadi malam ada jamaah yang WA kepada saya, Ustaz, ini betul tak hadisnya? Barang siapa yang besok bulan Rajab nih, barang siapa yang menyampaikan tentang masuknya bulan Rajab, maka dibukanya 7 pintu surga, ditutupnya 7 pintu neraka, dan dia masuk surga tanpa hisab. Jangan lupa sharekan ke orang-orang di sekitar kalian. Jangan berhenti pesan ini pada Anda. Ini menunjukkan bahwa saking banyaknya ayat atau hadis yang menunjukkan kemuliaan bulan Rajab, sampai banyak sekali hadis yang tak jelas dari mana sumbernya. Maka dipastikan hadis-hadis yang seperti itu maudhu atau hadis palsu. Tak boleh di-share, apalagi mengatasnamakan Nabi. Kata Nabi SAW, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan", barang siapa yang berdusta dan mengatasnamakan aku, kata Nabi, "falyatabawwa maq'adahu minan nar", maka dipersilahkan tempatnya di dalam neraka. Jadi kita mesti berhati-hati sebelum kita nge-share. Oh, tapi ini kan share-nya kebaikan Pak Ustadz. Paham. Tetapi yang harus di cross check lagi adalah kebaikan itu dari mana sumbernya, valid atau tidak. Karena kita kadang-kadang punya semangat yang baik untuk menyebar informasi, tapi kurang jeli dalam menyaring informasi. Jangankan soal hadis palsu tentang kemuliaan bulan Rajab, tentang budak-budak yang kena latu-latu aja kita percaya. Itu kan sempat ramai kan di grup WA RT RW itu kan, budak-budak kena latu-latu sampai biji matanya keluar. Itu saya sebelum saya mempercayai berita itu, terlebih dahulu saya mikir, gimana ceritanya budak-budak main latu-latu sampai biji matanya keluar? Karena dulu kami pun juga jadi budak-budak dan main latu-latu, dan pandai sampai hari ini, nggak pernah sampai biji mata keluar, kecuali biji latu-latunya dipukulkan ke mata. Nah itu mungkin. Dan ternyata setelah diverifikasikan itu hoax, nggak betul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema kita. Percuma Allah sudah sampaikan usia kita ke dalam bulan yang mulia, sementara kita tidak faham mengapa bulan itu dimuliakan. Percuma kita faham mengapa bulan itu dimuliakan, sementara kita tidak bisa melakukan ibadah apa yang tepat untuk kita kerjakan di bulan yang mulia itu. Maka pada malam hari ini kita kaji, mudah-mudahan kita tidak hanya mengerti tentang kemuliaannya, tetapi juga kita bisa menambah tentang ibadah-ibadah yang akan kita lakukan pada bulan yang mulia ini. Bulan Rajab. Mengapa bulan Rajab itu menjadi bulan yang dimuliakan? Salah satu alasannya, dan ini cukup masyhur di kalangan para ulama, adalah karena pada bulan Rajab ini terjadi banyak sekali peristiwa-peristiwa dahsyat. Peristiwa yang luar biasa terjadi di bulan Rajab, yang biasanya diperingati di setiap masjid, musholla, kantor, sekolah, adalah peringatan Isra wal Mi'raj. Itu terjadi pada bulan Rajab. Termasuk diantaranya saat Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan, mengambil kembali Palestina. Itu juga pada bulan Rajab. Dan masih banyak lagi peristiwa dahsyat terjadi di bulan Rajab. Maka tidak heran kalau kemudian bulan Rajab ini termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Setiap yang mulia dalam agama Islam itu sering disebut dengan istilah haram. Misalnya, masjid yang mulia di dunia ini disebut dengan Masjidil Haram, masjid yang paling mulia. Makanya dalam hadis Nabi kan pahalanya beribu-ribu kali lipat
dibanding kita sholat di masjid tempat di mana kita tinggal. Tanah yang mulia di dunia ini disebut tanah haram karena menunjukkan mulianya tanah itu. Tanahnya para anbiya, misalnya bumi Palestina. Tanahnya para nabi dan para rasul. Tapi jangan pula kalau khamr gimana Ustadz? Haram. Oh berarti khamr yang dimuliakan? Enggak. Maksudnya kalau kita minum khamr menjadi hilang kemuliaan kita. Nah, setelah kita mengetahui tentang mengapa bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang mesti kita optimalkan pada bulan yang mulia ini? Karena tidak ditemukan ayat atau hadis yang menjelaskan secara spesifik ibadah apa yang mesti kita lakukan di bulan yang mulia ini. Tetapi kemudian ulama memberikan penjelasan kepada kita melalui hadis-hadis yang umum atau ayat-ayat yang umum. Meskipun tidak secara spesifik. Maka ulama membagi beberapa amalan yang hendaknya kita optimalkan ketika masuk pada bulan Rajab, pada bulan yang mulia ini. Yang pertama kata para ulama adalah membayar hutang puasa. Ini penting. Sebenarnya pesan yang pertama adalah puasa, tapi kita lebih menggunakan istilah membayar hutang puasa. Karena jangan sampai kita sibuk puasa sunnah, sementara hutang puasa Ramadan belum terbayar. Oh kami kan laki-laki Ustaz, yang biasanya banyak hutang puasa itu perempuan. Jangan salah. Kadang-kadang perempuan punya hutang puasa bulan Ramadan biasanya seminggu. Paling mentok 15 hari. Itu pun karena haid. Lah kita laki-laki kadang 20 hari hutangnya. Bahkan lebih parahnya lagi, Ustaz, bagaimana cara membayar hutang puasa yang tak ingat lagi berapa jumlah hutangnya? Ini saking banyaknya hutang nih sampai lupa berapa jumlah hutang puasa. Maka yang pertama, sebelum masuk kita ke dalam bulan suci Ramadan adalah di bulan Rajab, ingat-ingat kembali dan segera bayar hutang puasa. Karena bukan hanya cicilan yang ketika jatuh tempo ada denda, tapi juga puasa kalau telat bayar ada denda. Contoh misalnya, kita punya hutang puasa Ramadan tahun 2022. Kita punya hutang puasa Ramadan misalnya 5 hari. Kemudian tidak dibayar sampai masuk Ramadan 2023. Dari 2022 5 hari tidak dibayar sampai masuk 2023, maka yang wajib dibayar nantinya adalah bukan hanya hutang puasa 5 hari, tetapi wajib plus fidyahnya sebanyak 5 hari dia tidak puasa. Jadi double. Pertama wajib bayar puasa, kemudian yang kedua wajib membayar fidyah. Apalagi kita punya istri di rumah, maka mesti sampaikan kepada pasangan kita, mesti sampaikan kepada istri kita, karena wanita itu rentan selalu punya hutang puasa dalam setiap tahunnya. Karena mungkin haid, mungkin menyusui, mungkin juga melahirkan. Mesti kita sampaikan, karena kita adalah pimpinan keluarga. Kalau istri menjadi lalai karena kita tidak membantu mengingatkan, maka kita juga kebagian dosanya. Hanya saja, pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji, penting untuk hadir ke majelis ilmu, agar kita tidak salah faham. Ustaz, kalau perempuan yang lahiran, perempuan yang menyusui, kemudian dia tidak puasa, lantas apa yang harus dia bayar? Puasanya saja, fidyah saja, atau sekaligus puasa dan juga fidyahnya? Maka kalau enggak ngaji, biasanya kita kebingungan tuh. Yang satu ngotot, oh bayar puasa aja. Yang satu lagi ngotot, oh fidyah aja. Yang satu lagi ngotot, oh mesti dua-duanya. Maka dalam majelis ini kita sampaikan,
Kalau wanita hamil, melahirkan atau menyusui, kemudian dia tidak berpuasa Ramadan, maka ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, kalau kita ikut kepada mazhab Hanafiyah yang dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan kalau wanita itu lahiran atau menyusui dan dia tidak puasa karena itu, maka yang wajib dibayar hanya puasanya saja. Ini dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam pendapatnya sahabat Nabi bernama Abdullah ibnu Abbas, yang beliau terkenal sebagai seorang sahabat yang ahli, yang mendalam dalam hal ilmu Al-Quran, sampai dijuluki oleh Nabi sebagai turjumanul Quran, yang paling paham tentang terjemah Al-Quran, yang paling dalam ilmu tafsir Al-Quran, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Beliau mengatakan tidak membayar puasa, tapi hanya wajib membayar fidyahnya saja. Sementara kita yang mayoritas bermadhab Syafi'i dilihat dari 2 aspek. Pertama, misal nih, kalau ada seorang wanita menyusui misalnya, dan dia tidak puasa karena khawatir akan kesehatan dirinya. Saya kalau hari-hari biasa sanggup puasa Ustaz, tapi begitu menyusui ini payah. Kadang jam 10 pagi sudah lapar, siang sudah tak tahan lagi tuh Ustaz, macam nak pingsan rasanya. Maka seperti apa solusinya? Maka kata mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab yang lainnya adalah kalau tidak puasa karena khawatir akan kesehatan dirinya, yang wajib dibayar hanya 1, yaitu puasanya saja. 5 hari enggak puasa, berarti 5 hari bayar puasa. 20 hari enggak puasa, 20 hari bayar puasa. Tapi kalau seorang wanita itu misal dia menyusui, saya sebenarnya kuat puasa Pak Ustadz, cuman kata dokter, anak saya ini butuh banyak nutrisi dari saya. Saya sanggup puasa, tapi saya mengkhawatirkan kesehatan anak saya. Maka kata mazhab Syafi'i, kalau seorang wanita menyusui dan dia khawatir akan kesehatan bayinya, maka yang wajib dibayar 2. Wajib membayar puasa sekaligus wajib membayar fidyah. Jadi misal dia 5 hari enggak puasa, khawatir akan kesehatan bayinya, yang mesti dibayar 5 hari wajib bayar puasa, 5 hari lagi wajib membayar fidyah. Jadi kita mesti ingat-ingat kembali, ada enggak hutang puasa kita? Berapa jumlahnya? Segera dibayar sebelum pada akhirnya nanti masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Karena ulama juga memberikan penjelasan kepada kita, salah satu ibadah yang paling tepat untuk kita melakukannya di bulan Rajab adalah memperbanyak ibadah puasa. Karena Rajab bulan yang mulia, maka ibadah yang kita persembahkan kepada Allah adalah ibadah yang paling mulia, ibadah puasa. Pertanyaannya, mengapa ibadah puasa ini termasuk dalam ibadah yang dimuliakan oleh Allah? Saya tanya kepada jamaah. Kalau kita sholat, tadi kita sholat maghrib, selepas ini kita akan melaksanakan sholat isya. Sholat yang kita kerjakan itu untuk siapa? Sholat yang kita kerjakan untuk? Betul, untuk kita. Kalau kita membaca Al-Quran, untuk siapa? Kita. Kalau kita bersedekah, untuk kita. Kalau kita kurban, haji, umrah, semuanya untuk kita. Tapi kalau kita puasa, untuk Allah. Maka Allah mengatakan, as-sawmu li, puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya langsung yang akan memberikan reward kepada orang yang berpuasa itu.
Maka salah satu ibadah yang paling menguji keikhlasan kita kepada Allah adalah puasa. Karena kalau orang sholat, bisa nggak orang sombong karena sholatnya? Oh bisa. Contoh yang paling gampang, nggak usah kita ngomongin orang lain, kita ngomongin kita saja. Biasa kalau kita sholat di rumah, sholat maghrib atau sholat isya di rumah, ada sholat rawatib atau enggak? Misal kita sholat isya di rumah ya, atau sholat maghrib di rumah, sholat zuhur di rumah, ada sholat rawatib nggak? Ada sholat qobliyah atau ba'diyah? Tergantung. Tapi kan seringkali langsung hajar ke yang wajib aja kan? Langsung maghrib, ya langsung isya, ya langsung subuh. Nggak ada qobliyah ba'diyah, nggak ada rawatib. Begitu datang ke masjid Baitus Salam, ada rawatib tiba-tiba. Pertanyaannya, karena Allah atau karena manusia? Saya tidak menuduh, ini bertanya kepada hati kita masing-masing. Karena Allah atau karena manusia? Kalau karena Allah mestinya stabil. Kalau di masjid sholat rawatib, di rumah mestinya sholat rawatib. Kalau karena Allah. Tapi tanda karena Allah, ketika di rumah tak sholat rawatib, di masjid lihat orang kanan kiri, pada sholat semua nih. Saya tak enak pulang kalau nggak sholat, ya kan? Ya udahlah sholat aja lah. Akhirnya bukan karena Allah. Bahkan yang biasanya sholat di rumah, sholat fardu itu bisa 1 menit selesai. Ini sholat sunnah 5 menit. Sesuai dengan waktu yang tertera. Sholat sunnah 5 menit. Dahsyat. Yang dibaca biasanya Allahu Akbar. Ini tiba-tiba Yasin wal Qur'anil Hakim. Wah, sholat sunnah baca surah Yasin. Mantap nggak itu? Contoh lagi yang paling gampang. Ada nggak orang sombong karena sedekahnya? Banyak. Apalagi di zaman sekarang, apa-apa di post. Alhamdulillah Masjid A telah menyumbang kepada fakir miskin 5 kilogram beras. 5 kilo di-share-nya kemana-mana. Itu 5 kilo kalau satu keluarga isinya 4 orang, itu 2 hari saja. Apalagi kalau 5 kilo disetorkan ke satu panti asuhan, itu nggak sampai 1 hari. Karena dalam satu panti asuhan banyak anak. Di-share-nya kemana-mana. Saya tak nyalahkan share-nya, tapi ada peluang sombong ketika kita mempublish kebaikan. Ada nggak orang yang sombong karena haji dan umrohnya? Oh, apalagi misalnya di perumahan Harira, ada satu orang yang mau berangkat umroh, yang diundang satu RT. Tahu semua kalau beliau mau berangkat umroh. Tahu semua kalau beliau mau berangkat haji. Lebih parahnya ketika pulang haji, Pak, sudah pulang dari haji? Panggillah Pak Haji. Kan sudah pulang dari haji. Bukan lagi Pak Andi, Pak Haji Andi. Nanti kalau disebut di masjid harus ada H-nya di depan. Kan ini mahal ini, saya nunggu 18 tahun. Masih ada peluang untuk sombong. Tapi kalau puasa, ada tidak orang yang sombong karena puasa? Nggak ada, karena ciri-cirinya nggak ada. Sholat kita bisa sombong karena ada gerakannya yang bisa kita tunjukkan. Sedekah bisa kita sombong karena ada perbuatannya yang bisa kita pamerkan. Haji dan umroh ada perjalanannya yang bisa kita share kemana-mana. Tapi kalau puasa, apa tanda bahwa seseorang itu puasa? Nggak ada yang bisa kita sombongkan dengan puasa. Oh, kalau puasa bibirnya pecah-pecah Ustaz. Orang sariawan pun bibirnya pecah-pecah. Oh, orang puasa itu badannya lemas Pak Ustaz. Akhir bulan pun lemas. Cicilan nunggak pun lemas juga. Enggak jadi jaminan bahwa setiap yang lemas itu selalu berpuasa. Maka persembahkan ibadah yang paling baik di bulan yang paling baik. Kemudian yang kedua, kita isya jam berapa? Isya? 7:30 ya? 7:30. Baik, satu poin lagi, nanti setelah itu kita diskusi. Poin yang kedua, ibadah yang paling tepat untuk kita lakukan di bulan Syawal adalah penentu ibadah. Apa maksudnya penentu ibadah? Kalau ibadah yang paling baik adalah puasa, tapi penentu dari segala ibadah adalah salat. Maka di bulan Rajab, sebagaimana perjalanan Rasulullah Isra wal Mi'raj, pesan yang didapat dari Allah apa? Salat.
Maka yang harus kita perbaiki pada bulan Isra Mi'raj ini adalah ibadah yang menjadi penentu, yaitu ibadah salat. Mengapa kita sebut ibadah salat itu sebagai ibadah penentu? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salat kita bagus, idza saluhat, inna awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuhu, bahwa nanti yang akan dihisab pertama kali oleh Allah, ditanya pertama kali oleh Allah adalah salatnya. Wa idza fasadat fasada sairu amali, kalau salatnya berantakan, amal yang lain pasti berantakan. Wa idza saluhat salaha sairu amali, kalau salatnya bagus, amal yang lain juga pasti bagus. Maka jangan harap ada kebaikan yang diterima oleh Allah kalau salatnya masih terbengkalai. Karena kami pernah diskusi dengan salah seorang sahabat. Pak, gimana sholatnya? Itulah dia yang payah Ustaz. Kadang-kadang kami juga subuh kesiangan, kadang-kadang maghrib kemalaman, kadang isya ketiduran, macam-macam lah Ustaz. Tapi mudah-mudahan lah Ustaz, dengan sedekah yang saya keluarkan ini bisa menambal bolong-bolong sholat itu. Maka saya katakan, tak mungkin. Tak mungkin. Karena diterimanya pahala sedekah itu tergantung sebaik apa sholatnya. Diterimanya pahala baca Al-Quran seberapa istiqomah menjaga salatnya. Diterima atau enggak kurbannya seserius apa menjaga salatnya. Sempurna atau tidak haji dan umrahnya dilihat seperti apa salatnya. Maka jangan sampai kita nanti ketika bulan Rajab semangat puasa, salat ditinggal. Begitu juga bulan Ramadan. Ini yang paling sering tuh bulan Ramadan biasanya. Apalagi menjelang akhir bulan Ramadan, ada undangan buka puasa bersama. Biasanya makan di seafood tepi laut atau di restoran mana gitu ya kan. Dari sebelum maghrib itu sudah mantengin tuh. Ada ketamnya, ada sotongnya, segala macam. Begitu masuk maghrib, apa yang dilakukan? Allahumma lakasumtu, bukan usolli dulu. Allahumma lakasumtu. Karena makannya rame-rame bareng-bareng, kalau saya tinggal sholat nggak kebagian ketam. Nggak kebagian sotong, maka makan dulu. Nantilah habis makan sholat. Akhirnya makan dulu ya kan. Karena ini adalah komunitas alumni SD dulu, alumni pesantren dulu, yang lama nggak jumpa, selesai makan ngobrol dulu. Apa kabar? Ya sehat ya. Alhamdulillah lah, bulan puasa ini kita bisa silaturahim sampai adzan isya. Habis tuh maghrib. Percuma puasanya. Percuma silaturahimnya, percuma kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka sekali lagi, di bulan yang mulia ini minimal ada dua hal yang pasti kita perhatikan. Ibadah yang paling mulia, puasa, terutama hutang yang belum terbayar. Kemudian yang kedua adalah penentu diterimanya ibadah, yaitu salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, baik. Salat sunnah taubat. Kapan waktu yang terbaik? Kalau ditanya waktu yang terbaik adalah pada waktu malam hari. Karena kenapa waktu malam hari itu menjadi waktu yang terbaik? Ada beberapa alasan. Pertama, karena malam adalah saat hamba-hamba Allah rata-rata istirahat, dan kita bangun sebagai bentuk pertaubatan kita kepada Allah melaksanakan salat taubat. Kemudian yang kedua, pada malam hari itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita meminta ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Karena waktu malam adalah termasuk waktu yang mustajabah, yang besar peluang untuk diterimanya doa-doa kita kepada Allah. Meskipun tidak salah kalau kita sholat taubat pagi, kita sholat taubat siang, kita sholat taubat sore, nggak masalah. Tapi kalau pertanyaannya waktu yang terbaik adalah malam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya kita berdosanya siang, jangan nunggu malam. Misalnya berdosanya zuhur, kok nggak sholat taubat? Kata Ustadz nanti malam yang terbaik. Rupanya sore disolatkan. Berabe itu urusan. Maka jangan tunda pertaubatan.
Tapi kalau ditanya waktu yang paling baik adalah malam. Wallahu a'lam bishawab. Tidak, bahwa sholat wajib pun boleh juga dilakukan dalam kendaraan. Justru sholat sunnah itu tidak mendesak untuk dilakukan di kendaraan. Tapi kalau sholat wajib mendesak, sehingga ada beberapa sholat yang nggak bisa dijamak dan mau tidak mau kita lakukan dalam kendaraan. Sholat subuh misalnya kita di kereta, sholat subuh misalnya kita di pesawat. Ya kalau keretanya menyediakan musola, ya kalau pesawatnya ada musola. Kalau tidak kita tunggu landing, kita tunggu sampai, ya keburu waktu duha, keburu waktu zuhur misalnya. Maka boleh, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib dilakukan di dalam kendaraan. Yang dimaksud kendaraan ini perlu diperjelas lagi bahwa kendaraan yang tidak memungkinkan untuk berhenti. Kalau memungkinkan untuk berhenti ya berhenti. Misalnya naik mobil, naik motor, sholat di motor gimana Pak Ustadz? Ya elah parkir dulu. Ada musola tuh, ada pom bensin tuh bisa. Sementara kalau di pesawat nggak bisa kita bilang Pak pilot berhentilah dulu mau sholat. Nggak bisa, terjun bebas. Atau di kereta Pak Masinis kita berhenti dulu lah sholat, atau tinggal lah. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa kan? Bisa. Tapi ambil yang rukun-rukun saja. Maksudnya ambil yang rukun-rukun saja. Misalnya airnya nih nggak cukup banyak, maka wajah satu kali cukup kalau dirasa udah sempurna diratakan. Atau tangan sekali. Apalagi cuaca panas. Cuaca panas itu kalau airnya sedikit nempel di kulit itu langsung kering. Gitu. Kecuali kita bisa mengirit-irit itu sehingga melakukannya 3 kali. Saya pernah mengamalkan itu misalnya. Kalau air contohnya sekarang lah. Tadi ada beliau tanya, Ustadz di perumahan mati air. Alhamdulillah mati. Udah mau hari ketiga ini. Sekarang kita tapi ada hikmahnya lah. Hikmahnya kita jadi orang kaya. Mandi pakai air galon. Biasanya air galon kita minum aja kan. Ini untuk mandi. Wah, memang kaya lah kita. Cukup ya? Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup majelis yang mulia ini dengan sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum. Sadaqallahul azim.